Setiap malam, jendela kamar kos nomor 308 selalu terbuka sedikit. Padahal penghuninya sudah meninggal 3 bulan lalu. Pindah ke kamar kos. Namaku Rani, mahasiswi tingkat akhir. Awal semester ini, aku pindah ke sebuah kosan tua di pinggir kota. Bangunannya agak suram, tapi harganya murah dan dekat kampus. Pemilik kos, Bu Tati, memberiku kunci kamar ke 308. Katanya kamar itu sudah lama kosong. Terakhir, ditinggali anak perempuan juga. Pintar tapi, ya, kurang pergaulan, jarang keluar kamar, ucapnya sambil menyerahkan kunci. Saat pertama kali masuk, kamar itu berbau lembab, tapi rapi. Ada jendela besar menghadap pohon besar di luar. Aku buka jendela sedikit agar udara masuk. Angin masuk perlahan, lalu entah kenapa, aku merinding. Malam pertama, sekitar jam 2:30, aku terbangun oleh suara krik. Dari arah jendela, jendela terbuka sedikit lebih lebar dari sebelumnya. Kupikir, angin. Aku bangkit, menutupnya, lalu kembali tidur. Tapi setiap malam, selalu saja begitu. Jendela terbuka sendiri. Padahal sudah kukunci, aku mulai merasa ada yang tidak beres. Apalagi saat aku mendengar bisikan samar, seperti suara perempuan menangis, dari arah jendela. Suatu sore, aku memberanikan diri bertanya ke Bu Tati soal penghuni sebelumnya. Ekspresinya langsung berubah. Kamu dengar apa-apa dari kamar itu? Tanyanya balik. Aku ragu menjawab. Akhirnya, aku mengangguk pelan. Bu Tati menarik napas dalam. 3 bulan lalu, penghuni kamar 308 ditemukan tewas bunuh diri. Lompat dari jendela kamarnya sendiri. Orang tuanya bilang dia depresi. Tapi, polisi nggak bisa pastikan alasannya. Yang jelas, sejak kejadian itu, kamar itu kosong. Banyak yang gak betah. Malam keempat, aku nekat menyalakan kamera ponsel dan mengarahkannya ke jendela sebelum tidur. Iseng saja, siapa tahu terekam kalau jendelanya terbuka lagi. Tapi yang terekam jauh lebih menakutkan. Sekitar jam 2:40, ada tangan pucat muncul dari bawah jendela, seperti seseorang yang merayap naik, lalu mengintip dari balik kaca. Aku berteriak, langsung menyalakan lampu. Tapi saat ku cek, jendela masih tertutup rapat, tak ada siapapun di sana. Esok harinya, aku membongkar laci bawah meja belajar yang sebelumnya terkunci. Anehnya, hari itu lacinya mudah dibuka. Di dalamnya ada buku harian kecil warna biru. Tulisan di halaman pertama, jika kau membaca ini, berarti kau menempati kamar ke 308. Maafkan aku. Semakin ku baca, semakin membuatku merinding. Pemilik buku namanya Alin menulis soal bayangan hitam yang muncul di cermin, suara langkah kaki saat malam, dan bisikan yang menyuruhnya loncat dari jendela. Aku tahu dia bukan halusinasi. Sesuatu dari luar jendela itu mengamatiku setiap malam. Malam ke-7, aku tidak tahan. Aku ingin pindah. Tapi malam itu, hujan deras turun, listrik padam, dan aku sendiri di kamar. Aku duduk di atas kasur, menatap jendela yang samar-samar terlihat dalam gelap. Tiba-tiba, jendela terbuka sendiri perlahan. Kriek. Dari luar jendela, terdengar suara ketukan 3 kali. Tok, tok, tok. Lalu, muncul bayangan perempuan berbaju putih. Wajahnya rusak, matanya menatapku kosong. Chiba, chiba. Tur. Suara keras seperti tubuh jatuh dari atas. Aku lari keluar kamar, turun ke bawah, dan shock. Di bawah pohon besar dekat jendela, ada bekas darah lama yang samar, tepat di titik jatuhnya Alin dulu. Malam terakhirku di kamar ke 308, aku dikunci dalam mimpi yang terasa nyata. Dalam mimpi itu, aku berdiri di tepi jendela, seperti disuruh melompat. Di belakangku, suara bisikan terus memaksa. Ayo, kamu juga capek kan? Nopla, seperti aku hampir ikut terjun, sampai aku mendengar suara samar di belakang. Jangan percaya dia. Aku terbangun dengan napas memburu. Tangan kiriku sudah memegang pegangan jendela. Pagi itu aku langsung mengemasi barang. Sebelum pergi, aku mengembalikan buku harian Alin ke Bu Tati. Saat melihat buku itu, wajah Bu Tati tegang. Aneh, buku ini seharusnya sudah dibakar, katanya. Aku menatapnya kaget. Apa maksudnya? Bu Tati mengaku bahwa setiap orang yang menemukan buku itu selalu diganggu, dan satu-satunya cara menghentikannya adalah membakar buku itu dan menutup kembali laci meja dengan kunci asli yang sudah lama hilang. Aku menyerahkan buku itu padanya. Tanpa bicara lagi,
Aku pergi dan tidak pernah kembali ke kos itu lagi. Konon, sampai sekarang kamar 308 masih dihuni, tapi bukan oleh manusia. Dan setiap malam, jendela itu selalu terbuka sedikit, seolah ada yang menunggu.